Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kita pada hari ini bisa bertemu lagi dalam proses belajar mengajar via daring. Mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita semua, Bapak Ibu kalian di rumah beserta keluarga, oleh Allah selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Semoga kalian bisa menyerap pelajaran ini dengan mudah dan lancar, serta diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kita mempelajari bab iman kepada hari akhir. Kemarin Pak Iksan sudah menerangkan tentang definisi hari akhir atau hari kiamat, definisi atau pengertian iman kepada hari akhir. Sudah saya sampaikan juga dalil nakli atau dalil yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang iman kepada hari akhir. Setelah itu juga sudah saya sampaikan tentang berbagai ciri-ciri akan datangnya hari akhir. Diharapkan kalian semua setelah mempelajari ini, kalian bisa meningkat amal ibadahnya, meningkat amal baiknya, dan berkurang amal buruknya. Diharapkan kalian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi iman kepada hari kiamat, maka kalian akan kami beri tugas sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan gambaran terjadinya hari kiamat, mulai dari awal kejadian sampai akhir. Maksudnya, kalian jelaskan kejadian hari kiamat itu mulai dari start sampai finish. Start iman pada hari akhir, start hari kiamat itu adalah ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Setelah itu kalian jelaskan di dalamnya ada berbagai macam peristiwa. Terus berakhir finish setelah manusia masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Itu finishnya. Ya, di antara dari tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil, ini kalian jelaskan sampai terakhir masuk surga dan neraka. Silakan dijelaskan, ditulis di kertas. Untuk yang kedua, bagaimana sikap perbuatan yang seharusnya kalian lakukan setelah kalian memahami bahwa besok di hari kiamat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditegakkan dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Ini salah satu hikmah dari iman kepada hari kiamat. Kemarin hikmahnya tidak saya sampaikan anak-anak, tapi dari berbagai penjelasan kejadian yang ada di dalam proses hari akhir tersebut, kalian harus mampu mengambil kesimpulan
kalian harus mampu mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya, yang seharusnya kita saat ini ketika kita masih hidup, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, sikapnya yang harus kita kerjakan itu apa? Karena besok di yaumil qiyamah Allah itu akan menerapkan keadilannya. Yang salah akan divonis salah, yang benar akan divonis benar. Sekecil apapun perbuatan kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kesalahan kita nanti akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perbuatan baik dan jelek semuanya akan mendapatkan balasannya. Seperti yang sudah saya terangkan pada pertemuan yang pertama tempo hari. Silakan kalian kerjakan yang nomor 2 ini, perbuatan atau sikap yang seharusnya kalian lakukan untuk persiapan nanti ketika kita masuk ke fase kehidupan berikutnya, yaitu di yaumil qiyamah. Untuk yang ketiga, menurut kalian hari kiamat itu sudah dekat atau masih jauh? Atau masih lama? Dari berbagai tanda akan datangnya hari kiamat, kemarin sebagian sudah saya sampaikan kepada kalian. Kalian bisa membaca-baca di buku literatur, buku apa saja tentang buku agama. Silakan dipelajari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Setelah itu kalian jawab tugas nomor 3 ini, yaitu kiamat itu kesimpulannya sudah dekat atau masih lama. Setelah itu berilah argumentasi kalian. Nih. Nomor 4. Sebentar lagi anak-anak kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Insya Allah tanggal 31 Juli. Harinya insya Allah hari Jumat. Tugasnya adalah ikutlah sholat id di dekat tempat tinggalmu. Kemudian sepulang dari sholat id, tulislah hikmah dari perayaan Idul Adha yang telah disampaikan oleh khotib ketika kalian mengikuti sholat id tersebut. Jadi ketika khotib berkhotbah, kalian dengarkan baik-baik. Saya ingatkan jangan dicatat di tempat kalian mengerjakan sholat, tapi cukup kalian dengarkan. Setelah itu, setelah pulang dari sholat id, ketika kalian sudah ada waktu luang, silakan ditulis lagi intisari hikmah dari perayaan Idul Adha yang disampaikan oleh khotib yang ada di tempat kamu masing-masing. Jadi nanti ada kemungkinan antara tempat satu dengan yang lain, desa satu dengan yang lainnya, kampung satu dengan yang lainnya, nanti hikmah yang ditulis mungkin tidak sama. Karena hikmah dari perayaan Idul Adha ini banyak sekali. Mungkin ada khotib yang menjelaskannya lengkap, mungkin karena ada pandemi COVID-19 ini, khotib hanya menyampaikan sebagian saja. Untuk selanjutnya anak-anak, jawaban silakan ditulis dalam lembaran kertas. Mohon kertas diberi identitas yang lengkap, mulai nama, kelas, dan nomor absen. Jika jawaban lebih dari 1 lembar, jadi mulai dari jawaban nomor 1, 2, 3, 4, kok lebih dari 1 lembar, katakanlah 2 lembar atau 3 lembar, maka pastikan semuanya itu terkumpul jadi 1. Bisa kalian staples.
Ya. Jadi jangan sampai pekerjaan kalian itu lepas antara satu dengan yang lain. Untuk tugas, insya Allah akan dikumpulkan di akhir bulan bersama-sama dengan pengumpulan tugas mata pelajaran yang lain. Insya Allah Pak Iksan tidak begitu banyak memberi tugas anak-anak, karena kondisi kita sekarang tidak begitu memungkinkan kalian untuk mengerjakan tugas terus. Pak Iksan berharap kalian banyak membaca. Jadi yang penting kalian tahu untuk semester 1 ini bab yang harus dipelajari apa saja. Silakan kalian baca di buku paket yang telah dipinjamkan kepada kalian. Setelah itu mungkin kalian punya kakak, kalian punya bapak dan ibu yang mempunyai buku dan kebetulan materinya ada yang sama. Silakan itu juga dibaca sebagai tambahan literasi buat kalian. Nah, dan untuk tugas sekali lagi insya Allah nanti akan diumumkan dari sekolah untuk mengumpulkan tugas semua mata pelajaran termasuk pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak yang berbahagia, kira-kira begitu untuk pertemuan kali ini. Pak Iksan tidak menambah materi, tetapi Pak Iksan hanya memberikan tugas. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Untuk materi, selain dari YouTube yang diunggah oleh panitia di sekolah, Pak Iksan insya Allah akan menambah materi lewat grup WA kalian. Kalau ada video yang perlu Pak Iksan unggah, insya Allah akan kami unggah, saya sampaikan kepada kalian. Selanjutnya Pak Iksan juga memberi materi pada kalian lewat file Word. Ini dengan harapan apa? Saya khawatir di antara kalian itu ada yang HP-nya tidak support alias RAM-nya terlalu kecil, sehingga Pak Iksan juga menyertakan materi dalam bentuk Word. Ketika HP kalian tidak bisa membaca, mungkin ada tulisan Arabnya, insya Allah di situ sudah saya tulis juga Quran suratnya apa, ayatnya berapa. Tinggal kalian mencari di rumah, karena saya yakin setiap kalian mempunyai Al-Quran. Tuan anak, pertemuan hari ini selamat mengerjakan, semoga lancar dan kita semuanya semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya, Pak Iksan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.